Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita membahas materi pelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersuci adalah separuh iman. Betapa pentingnya kebersihan itu sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci minimal 5 kali sehari. Kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah khitan. Apa itu khitan? Dan apa hubungan khitan dengan menjaga kebersihan? Nah, jawabannya akan kita dapatkan pada pembahasan bab ini. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Wahtatana Ibrahim alaihi salam wahuwabnu samanina sanatan bil kudum. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku, di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah tersebut tertuang dalam surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Waman ahsanu diinan miman aslama wajhahu wa huwa muhsinun wataba millata Ibrahim hanifan watakohotaulohu Ibrahim kholila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, khitan berasal dari kata hatana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit, wuluf, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki, dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal wuluf, sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Anak-anakku, pada uraian sebelumnya, difahami bahwa salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Lalu manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan khitan ini? Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong kuluk yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil,
air seninya akan tertinggal sedikit pada kulitnya dan sulit untuk dibersihkan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar salatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah, serta untuk menjaga kesehatan badan. Untuk perempuan, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya, tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara itu, hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kumis. Dan kelima, memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan. Karena setiap sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah dibahas di awal bahwa khitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat, maka khitan wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Kapan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat? Jawabnya yaitu, ketika anak laki-laki sudah balik. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yakni waktu mustahab, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat, seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan khitan. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan, yaitu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, menjaga kebersihan dan kesucian badan, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, dan menjadi ciri muslim yang baik. Anak-anakku, berikut ini adalah potongan video teman-temanmu yang sudah melaksanakan khitan. Teman-teman, kalau sunat itu sakit, cuman kayak apa gitu. Kayak gimana? Rasanya kayak Kenceng ngomongnya. gigit semut. Gigit semut. Sakit, mantap. Ngimpi katanya. Gimana rasanya tadi? Nggak sakit kah? Gak terasa sama sekali. Diucapkan alhamdulillah. Dengan melihat video temanmu yang sudah dihitan, ibu berharap kalian berani untuk dihitan. Demikian penjelasan ibu mengenai khitan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.